Hai Sobat Royal Chess, di video kali ini kita akan bahas dari gelaran FIDE Grand Swiss. Dan kita akan bahas dari partai satu-satunya pecatur wanita Indonesia yang berjuang di ajang ini. Medina di babak ke-6 menantang Pia Kramling, pecatur asal Swedia yang pernah menempati peringkat 1 dunia di kategori wanita. Pia Kramling merupakan, kalau kalian kenal ya, streamer catur anak Kramling. Nah, ini adalah ibunya. Pia Kramling berusia 60 tahun saat ini dan masih aktif dan masih menunjukkan kehebatan permainannya. Bagaimana partainya? Sebelum itu like dulu, share, dan jangan lupa untuk subscribe channel RL Chess supaya channel RL Chess makin besar dan makin bermanfaat untuk catur Indonesia, guys. Karena sebagian besar AdSense RL Chess dibagikan untuk mengadakan Liga Catur Junior, teman-teman. Yap, dengan buah putih, Medina memulai dengan langkah E4, sama-sama memiliki 2 poin dari 5 babak. Kemudian Pia Kramling menjawab dengan langkah C5, pembukaan sisi lane defense. Putih kuda F3, hitam E6, dan menariknya di langkah berikutnya Medina mainkan variasi Western attack yang jelas ya, jarang dimainkan. Biasanya Medina D4. Dan ya, mungkin kalian baru pertama kali melihat bahwa putih bisa mainkan langkah B3. Nah, ini kejutan dari Medina. Hitam menjawab dengan langkah 6, putih mainkan gajah fianchetto ke petak B2. Hitam melanjutkan dengan kuda C6. Dan putih mendorong pion D4. Pion pukul pion, kuda pukul pion, dan hitam langsung mainkan langkah agresif. Pia Kramling yang memiliki gelar Grandmaster Putra ini, dia dapatkan gelar Grandmaster Putra karena pernah menembus elo rating 2550, teman-teman. Dan dia mendapatkan gelar Grandmaster di era 90-an. Hampir mirip kayak Judith Polgar. Ya, hampir sama. Di era Judith Polgar meraih gelar Grandmaster. Ya, Pia Kramling mainkan langkah menteri F6. Boom, sangat tajam. Tujuannya adalah memberikan pin pada gajah sekaligus menekan pion F2. Dengan langkah menteri F6 ini, Medina harus merespon dengan langkah C3, menutup pin dari menteri. Ya, karena mau gimana lagi ya, kudanya jalan, nanti gajahnya bakal kena. C3 dan Pia kembali menekan dengan jalan gajah C5, menekan pion F2, kuda di petak D4. Putih gajah E2, Pia mainkan langkah agresif E5 yang memaksa Medina harus menutup ancaman pada F2 dengan kuda F3. Ya, kenapa nggak kuda F5? Kalau kuda F5 bisa juga, teman-teman, tapi kurang bagus juga karena hitam akan lanjutkan dengan jalan G6. Ya, kuda ke petak F3 dipilih oleh putih. Hitam lanjutkan dengan menteri G6 mengancam 2 pion M4 dan G2. Putih lanjutkan dengan jalan rokade. Pia Kramling tidak berani memakan pion M4. Dia pilih langkah kuda G ke petak E7. Kenapa? Karena kalau dia makan pion M4, maka Medina akan melakukan serangan balik dengan tidak siapnya buah hitam. Masih tertidur lelap, Medina akan kuda B ke petak D2. Kalau dia mundur dengan menteri ke petak G6, maka Medina lanjutkan dengan kuda H4 untuk kuda E4. Menteri F6, maka dia akan jalan kuda E4, memberikan kuda tapi dapat juga gajah, dan petak D6-nya jadi lemah. Nanti menterinya bisa petak D6. Ya, ruang bermainnya akan sempit untuk pemain hitam. Ya, itulah kenapa Pia mainkan langkah kuda G ke petak E7. Tapi Medina juga dapat kesempatan dengan sudah terbukanya atau lemahnya petak D6 dan D5 ini. Dia menyerang dengan langkah B4. Hitam gajah B6, Medina kuda 3 dengan tujuan kuda C4. Pia lanjutkan dengan rokade pendek dan ya, Medina mainkan langkah B5. Nah, ini dianggap lebih tepat jika Medina mainkan langkah kuda C4. Ya, karena dengan langkah B5 ini apa ruginya? Ya, Pia dapat kembali mainkan langkah gajah C5, jadi gajahnya hidup lagi. Tapi kalau misalkan langsung kuda C4 ya, ini mungkin perbedaannya. Kuda C4 kemudian gajah C7, jadi gajahnya tidak aktif menekan sampai petak F2. Dan kemudian bisa kuda E3 untuk mengontrol petak D5, kira-kira seperti itu. Ya, tapi kalau lagi bermain jelas berbeda ya, dia punya pemikiran sendiri pastinya. Nah, itulah kenapa kita menganalisa gamenya supaya tahu apa kesalahan yang dilakukan oleh putih dan hitam. Ya, rokade pendek, kemudian kuda A3. Ya, hitam menjawab dengan rokade pendek dan putih B5, pion pukul pion, kuda pukul pion B5, dan kemudian gajah ke petak C5. Putih lanjutkan dengan kuda D2 menjaga pion M4 dan coba manuver dengan kuda B3 mengambil petak D6. Hitam menjawab dengan langkah D6, Medina gajah 5, Pia menteri G5, putih kuda B3, hitam kuda G6.
agresif mulai dilakukan oleh Pia. He sacrificed a pawn, petak D6. Ya, tapi putih jelas tidak bisa makan ya, karena kuda makan D6, dimakan lagi gajah D6, kemudian gajah akan jatuh. Kalau makan, gajahnya akan jatuh. Sementara kalau gajah G6 ya akan dijaga dulu, menteri G6. Dijaga. Nah, Medina pilih langkah gajah pukul kuda, kemudian hitam menteri pukul gajah. Kemudian Medina pukul gajah C5, pukul balik, terjadi perbedaan warna gajah. Tapi secara struktur pion, sayangnya putih kurang bagus karena ini pawn break, guys. Ya, terpecah ya pionnya. Sedangkan hitam connected pawn. Dan ya petak-petak putih kalian bisa lihat lah ancaman hitam. Gajah 6, gajah 3. Terbuka banget. Kalau gajah 6 mengancam, petak C4-nya juga bisa diancam. Gajah putih juga dalam masalah. Kurang bagus. Ya, putih mainkan langkah kuda C7. Hitam benteng B8, putih menteri F3, hitam benteng D8, putih mainkan langkah H3 mencegah gajah G4, hitam gajah 6, putih menteri E3 mengancam pion C5, hitam B6. Kemudian putih A4, hitam benteng D7, kuda pukul gajah, menteri pukul kuda, putih F4, pion pukul pion, menteri pukul F4, kemudian benteng E8, ya jelas hitam menekan putih. Putih benteng A, B1, kemudian hitam kuda ke petak E5. Tidak mau makan buru-buru. Karena kalau makan apa ide dari putih, maka akan menteri makan menteri dan gajah ke petak A3. Ancaman pada petak B6. Yang tidak bisa dijaga. Karena kalau benteng B7, gajah C5. Ya, itulah kalau lihat pion, pemain top dunia, dia akan mikir dulu ini beneran dapat atau enggak. Dia memikirkan langkah selanjutnya. Kuda E5, kemudian A5 didorong, boom. Pion pukul pion, putih gajah 3, hitam kuda D3, dan putih menteri G3, hitam H6, putih benteng B5, hitam pukul pion M4, 2 pion dimiliki oleh hitam, putih benteng A5, hitam menteri C4, kemudian putih benteng B1, hitam benteng D ke petak E7, putih raja H2, hitam mainkan benteng E2, putih benteng B8, benteng pukul benteng, menteri pukul benteng, raja H7, menteri G3, dan boom, kuda F4, benteng C5, dan boom, menteri M4, Medina menyerah. Sangat presisi, sangat posisional banget, dan sangat solid permainan yang ditunjukkan oleh pihak Kramling. Walaupun usianya 60 tahun, tapi otaknya sangat luar biasa banget. Masih mampu menganalisis langkah-langkah dinamis yang tidak bisa dijebol oleh putih, guys. Dan ya, menekan terus, dia sangat presisi banget ngambil pion petak, dia menteri ke petak C4, kemudian sangat hati-hati banget mainnya. Teman-teman, apa komentar kalian? Dari 6 babak total Medina mendapatkan 2 poin ya, kalah 4 kali. Dan ya, di babak berikutnya kita belum tahu dia akan berhadapan dengan siapa. Apakah masih ada peluang? Jelas masih, karena masih ada 5 babak tersisa. Dan jadwalnya nanti malam akan bermain jam nanti malam libur dulu ya, tanggal 31. Tapi nggak tahu nih bakal ada apa nggak. 21.30 teman-teman, tanggal 1 November. Kayaknya nanti malam libur dulu ya. Ya, berikan komentar kalian untuk perjuangan Medina, teman-teman. Komen yang baik-baik. Jangan lupa gabung ke RL Chess Academy, karena aku sedang buka pelatihan untuk kalian, 4 kali pelatihan. Dan kalian bisa lihat postingannya di Instagram. Hanya 249.000. Gabung latihan dengan RL Chess 4 kali, seminggu sekali. Yap, kalian bakal dapetin rekaman, ebook, dan bakal dapet sertifikat juga. Dan tips-tips menarik dari RL Chess. Ilmu banget lah pastinya. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Yap, keep support percaturan Indonesia, guys. Catur Yes Indonesia. Jaya bosku.